di gua gelap, tidak ada listrik, tidak ada lampu. Ternyata di situ ada seorang di pangkuan saya ada itu kayak kotak jatuh blok itu. Saya lihat, loh, kok uang? Diam aja saya. Terus bapak itu tadi bilang, itu rezeki kamu, biar aja dulu. Sobat Ekspedisi Kang Odeng, kali ini kita bersama seorang narasumber yang bernama Pak John. Pak John akan bercerita tentang kisahnya, di mana Pak John mencari pesugihan sampai mengelalang buana. Dan Pak John pernah juga melakukan proses uang. Proses uang tadi, uang 100 rupiah layar, katanya bisa disulap menjadi 100.000 rupiah. Assalamualaikum Pak John. Waalaikumsalam. Gimana, sehat Pak John? Sehat. Kegiatannya apa ini Pak John? Tani sambil dagang. Ini sambil dagang Ya. ya. Sekarang usia sekarang berapa Pak John? Saya sementara ini 50. 50 tahun ya. Ya. Awal ceritanya itu gimana Pak John? Kok pernah melakukan proses uang dan melakukan pesugihan itu gimana Pak John? Ini Itu tahun berapa Pak John? 2015. 2015. 2015 saya didatangi teman saya yang namanya Pak Usup sama Pak Haryono itu sebagai kadus Tegasari, terus Pak Untung sebagai pensiunan guru. Dia bilang ada uang layar, siapa punya uang layar? Oh, ada teman saya yang namanya Pak Untung, dia pensiunan guru. Mau dijawab proses? Mau, tapi itu 100 layar jadi 100.000. 100 rupiah Ya, 100 rupiah layar, perahu layar jadi 100.000. Berarti 1 jutanya 10 juta. Kalau ada biaya itu, ya biayanya berapa? Ya gini aja, harus patungan nanti sampai sana. Yang menurut saya siapa namanya? Wah, jauh nih, dibawa Probolinggo, namanya Abah Rowi. Ya wis. Tapi saya tidak punya uang. Ya, gampang nih masalah uang. Itu jadi, benar-benar jadi loh, benar jadi. Oh ya sudah. Tapi kalau bisa segera, jangan hari Senin. Hari Senin ada uang itu untuk bayar bunga koperasi. Oh ya enggak apa-apa itu. Datang hari Minggu udah nyampe, nanti sudah jadi. Terus ya sudah, cari uang bensin. Setelah cari uang bensin, sampai nunggu saya ketiduran di rumah, jam 8 itu datang. Saya dibanguni istri, mas anak kamu, Mas Yusuf. Oh iya mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai turun mas, turun ya sudah jadi berangkat saiki. Berangkat. Ya wis ayo wis. Hari kono. Terus ya udah pelan-pelan aja. Sudah Pak Yanto di bel, Abah Rowi udah ada,
yang jaga di sana Pak Yanto santrinya, posisinya di musola depan sampingnya itu. Oh ya sudah, cerita Mas Yusuf, saya cerita sama Mas Yusuf, tenang sama jadi tadi, insya Allah jadi sebut diperagakan. Ya sudah kalau jadi sebenarnya berangkat itu nyampe Gunung Kemintir hujan. Terus Mas Yusuf bilang, hujan ini kok ngelih wetengi. Wis lapar kalisan go. Mampir cari beli nasi. Nyampe di Kalisat ada warung yang jaga perempuan. Kita jam 9, setengah 10 lah di situ. Ada jagongan. Harap nih di Mas di Probolinggo. Ono isu nih, yo. Nah, ternyata nyampe Probolinggo pagi. Ternyata ya Pak Untung cerita bener porai, benar pondan. Nah, akhirnya ya Mas Yusuf bilang jangan khawatir, benar ini, insya Allah benar. Nah, saya bilang, sampai tahu sendiri toh. Iya saya tahu sendiri, mau buktikan lah. Ya nanti kalau tidak percaya buktikan lagi. Oh ya sudah kalau bukti. Tuh, saya datang dah. Terus nyampe situ, Python mungkin ditelepon Pak Yanto. Pak John, nyampe mana? Mana ya Mas? Python. Mau Python Pak? Python mana? Ya Python lah, lampu-lampu itu. Terus akhirnya ternyata di situ ada 2 orang, apa itu yang ngadang, yang nunggu kita. Nah, bukan. Bilang Mas Yusuf gitu. Terus sehingga cerita awalnya bilang, waduh, Jojo minggu gak nuntun nih, malah jam 4. Setelah nyampe ke rumahnya Abah Romi, dipapak sama Pak Yanto itu. Sampai Probolinggo Pak. Ya. Jadi setelah sampai Probolinggo dijemput oleh santrinya yang bernama Pak Yanto. Pak Yanto bilang, Cik Suwi ini rek, ya iya hujan di Gunung Kemintir tadi. Ya enggak apa-apa lah. Nanti belanjanya itu kesiangan aja. Ya udah enggak apa-apa sudah. Terus akhirnya ketemu itu suhunya. Kenalan juga. Mas Yusuf masuk duluan sama Pak Onya. Yang namanya Pak John mana? Saya Pak. Bilang, sampai punya utang banyak nggak? Ya, waduh, susah Pak. Saya ke Malaysia, ke Bali, ke Sumatera, ke Kalimantan. Waduh, belum berhasil. Nah, sudah, kalau ke sini berhasil insya Allah. Siapa itu Pak suhunya? Pak Narowi. Narowi. Ya, Abah Narowi. Nah, setelah itu, udah, Yan, antar nanti Pak John itu ke pasar biar belanja sama Pak Usup. Ya sudah. Pak Untung, terus aku gak melu sampean Pak John. Ya sudah. Ditulis belanja itu. Beras. Terus pokoknya belanja lah ya. Iya, belanja. Untuk apa itu Pak? Untuk selamatan. Buat selamatan. Buat selamatan. Kiranya habis berapa itu Pak? 800. Setelah habis selamatan, setelah belanja itu selamatan ya? Iya, dimasak bersama. Ada yang ngupas telur, ada yang ngupas gori, itu. Ada yang menyembelih ayam. Akhirnya selesai sampai jam 12 malam. Itu. Tapi selamatannya itu malam. Jam
jam 1 mungkin. Jam 1 Ya, malam. jam. Ternyata di situ ya wes barang lah didoani sama Abah Rowi. Ya namanya kayak orang tahlilan itu. Orang berapa yang keselamatan, Pak? Orang 4, tapi yang nyasiran lebih orang 4 Di dalam kamar, di dalam kamar. di dalam kamarnya. Di rumahnya apa di dalam kamar, Pak? Di rumahnya. Di rumahnya. Kotak Cuma orang 4 itu aja apa ada yang lain, Pak? ada yang lain. Ada yang lain. Ada pokoknya kita ada 20 lah di situ. Warga sekitar situ. Iya. Akhirnya ya, makan sudah kita kasih makan semua sudah baru habis makan. Ternyata yaitu ada yang bawa pulang dibawahi berkat. Yang tidak bawa tidak apa-apa, suruh makan di situ. Ya akhirnya makan di situ. Saben makan ya pokoknya teman 4 itu makan di buah semua lu ngabisin. Setelah dihabisin ya sudah. Nah, akhirnya ritual berdoa. Ritualnya di mana, Pak? Di rumah situ. Di dalam kamar? Tidak, di kamarnya Rowi. Di rumah, di kamarnya apa? Iya. Lebar itu. Ada orang 20 muat kamarnya itu. Kamarnya. Nah, ternyata saya masuk di situ loh. Ada apa itu? Lenjar apa? Nyai Lenjar Apa itu? Foto apa, Pak? foto itu. Di dalam kamarnya itu ada foto-foto Iya, Nyi Lanjar. di Lenjar. Terus Ada Nyai- banyak sajen-sajen, Pak. Iya, ada di situ. Oh, ini. Terus, waduh, ini berarti kayak pesugihan ini. Tapi kok kayak ceritanya apa itu proses. Proses uang lah, Pak ya. Iya. Proses itu uang ratusan rupiah layar jadi ratusan ribu. Terus uang tadi di kardus, Pak. Di kerdus, di bag, di tas. Oh, di tas. Ya. Terus gimana caranya proses ya, Pak? Yang nyusun kan saya sama Pak Untung. Saya susun, dihitung, tapi enggak ya uang layar itu saya masukkan di bagnya itu. Enggak ada uang asli yang ratusan ribu itu enggak ada. Ratusan rupiah layar Ya, semua. Itu berapa, Pak? 1 juta. 1 juta. Disusun, saya susun 100 sampai 10. Nah, akhirnya ditutup lagi. Tutup lagi di situ terus Pak Abah Narawi itu komentar. Ya, wujudnya lah istilah Jawa. Baca mantra lah. Baca mantra. Sembarang udah. Pokoknya roh-rohnya kita semua itu. Banyak lah pokoknya. Yang penting sampai selesai mungkin jam 1 lah selesai. Sabtu malam. Dibuka tasnya jadi. Jadi apa itu, Pak? Jadi uang. Kan tadi uang 100 rupiah. Ya, jadi uang ribuan. Jadi 100 ribu. Ya. Itu sama melihat sendiri, Pak. Saya melihat sendiri. Itu. Saya raba-raba ya benar itu. Emang 100 itu ada ada levelnya bang apa cuma tumpuan 3 reti itu, Pak? Enggak ada karet, enggak ada. Cuma tumpuan biasa. Iya. Setelah itu saya bilang sama Abah, ini saya bawa bisa sudah jangan 1, sudah 10 sudah bisa. Tapi saya takut. Saya bawa 1. Sampai sekarang masih 1 apa, Pak? 1 lembar. Yang 100 ribu tadi. Ya. Terus gimana, Pak? Ya sampai selesai. Ternyata mau pulang ada bilang Abah, kok lah mulai tak sanguni, tapi orang tak cukup di duit Maksudnya bahasa Indonesia gimana? Nanti kalau pulang saya kasih sangu lah istilahnya. Ongkos. Saya kasih ongkos 9 ambil 9 nanti lain isinya gitu. Saya ngasih suruh nyari sendiri 9 lembar. Terus untung pun juga itu 9 lembar. Nah, jadinya uang
enggak sama. Gitu. 9 lembar itu uang rupiah tadi? Iya. 100.000 tadi? Enggak, uang layar itu. Uang layar? 9 saya masukkan. Katanya tadi uang yang 100 rupiah tadi sudah menjadi? Iya, sudah jadi uang. Jadi 100.000. Itu enggak langsung dibawa pulang? Enggak. Loh kenapa? Kan sudah jadi, Pak. Iya sudah, tapi maharnya kurang. Maharnya berapa, Pak? Pokoknya 1 jutanya 10. 10 juta. Ya. Jadi untuk biaya proses lah, Pak ya. Jadi 1 jutanya itu 10 juta. Ya. Waktu ke sana dulu bawa berapa, Pak? Orang satu ada yang 10 juta. Tapi kan 40 juta, Pak. 40 orang 4. Tapi kan untuk beli itu makanan itu uang bensin. Uang itu untuk apa, Pak? Yang sampai 40 juta itu, Pak? Dikasihkan belanja, kasihkan Abarawi. Uang mahar lah ya? Iya, uang mahar. Kenapa Abarawi tadi gak ambil uang yang jadi tadi, Pak? Kalau 1 juta kan hampir 1 M itu, Pak? Iya. 1 M ya? Iya. Kenapa nggak ambil itu, Pak? Nggak tahu. Minta uang dari Bapak sendiri? Iya. Nah, terus gimana paginya itu, Pak? Paginya yaitu dikasih suruh pulang dulu, nanti kalau sudah ada uang lainnya datang ke sini. Sampai sekarang belum jadi kasihkan. Katanya tadi sudah jadi. Iya, tapi belum dikasihkan. Nggak boleh dibawa. Nggak boleh, yaitu ditipunya di situ. Sudah jadi nggak boleh dibawa. Itu. Terus harus apa lagi, Pak? Katanya. Ya, katanya mahar lagi kurang. Kurang berapa, Pak? Kurang 100 juta. Maharnya kurang 100 juta. Iya. Jadi tidak bisa sudah sampai sekarang. Itu Bapak habis berapa? Saya 40 CBS 1 40 juta. Kalau ditotal dengan kan Bapak ke sana orang 4. Ya. Itu total berapa, Pak? 40 kali 4. 40 kali 4 berarti 80 ya? 80 juta ya? Ya. 80 juta masih kurang, Pak. Kurang. Katanya uang segitu tuh apa, Pak? Masa untuk mahar? Untuk selamatan ya, untuk itu yang ngasihkan itu. Kenapa nggak bilang di Abarawi? Nanti kan kalau sudah jadi uang tinggal pembagiannya aja. Jadi uang apa? Yang 100.000 rupiah jadi 100.000. Ya. Kan tinggal pembagiannya, Pak. Kenapa nggak Bapak bilang gitu? Ya habis yang bawa itu enggak sampai bilang seperti itu. Malah minta uang pribadi, Pak. Nah, akhirnya ya sudah, tidak apa-apa, lain hari aja datang. Tuh. Jadi Bapak itu pulang nggak boleh dibawa uangnya yang sudah jadi. Bawa itu uang yang jadi itu 40 itu 40 juta dibagi orang 4 itu, puluhan. Modalnya 80. Ya, 80. Dapat 40. Ya tekor, Pak. Tekor 40. Terus itu. Selanjutnya itu gimana, Pak? Ya selanjutnya bisa kembali kalau cari pasien kamu. Akhirnya saya cari di Toko Jambi. Suruh cari apa? Pasien. Suruh cari pasien lagi, Pak. Untuk apa, Pak? Ya untuk biar melunasi itu. Ya saya cari, tidak dapat sampai sekarang. Dapat namanya siapa itu? Pak Haji Samsudin. Tapi saya bilang sama beliau, Pak Haji, kalau sampai saya kasihan sampean utangnya banyak, saya tapi 10%. Oh enggak apa-apa, tapi bisa. Ternyata setelah itu Rawi sudah ke sini, di sini nginep sini. Abarawi? Iya. Abarawi pernah di rumah saya. Ke rumah sini? 1 minggu di sini. Cari apa, Pak? Ya cari pasien. Iya, pasien. Berarti cari-cari. Iya, cari-cari. Loh, kenapa kok gak ditanyakan sama Bapak? Lawang tadi yang jadi 100.000 tadi kan 1 M itu, Pak. Iya, sudah ditanyakan. Gimana, Pak? Tapi enggak bisa. Alasannya? Alasannya belum harus setor lagi. Hah? Harus setor kembali. Setor? Ya. Setor uang lagi. Itu. Sampai sekarang udah kok janggal, Pak ya?
Kok janggal? Uang tadi kan bisa dinikmati kalau ya kita itu, jadi. ya itu kena tipunya di situ. Termasuk Abarawi tadi menipu Pak ya? Iya, jelas sudah itu. Tapi ya gimana ya, orang-orang yang sudah tahu menipu ternyata kalau tidak sampai berani laporkan. Gitu. Sampai sekarang Pak. Iya, Kan cari-cari masa paranormal mencari pasien Pak. ya itu Kan lucu juga Pak ya. Malah Bapak suruh mencari pasien yang pasien ke sana. Oh alah. itu. Ya itu sampai di situ sudah putus sampai sekarang. Sampai sekarang Pak. Nggak pernah komunikasi lagi. Enggak bisa juga komunikasi. Santrinya aja, oh enggak tahu nih Pak, udah keluar. Berarti emang dia. Jadi Probolinggo dari mana Pak? Itu aduh mana itu Probolinggo, Itu rumahnya asli apa rumah ngontrak Pak? rumah asli. Rumah asli ya. Siapa tahu sahabat kita itu pernah ke sana biar hati-hati itu Pak. Iya, Daerah mana Pak? pokoknya daerah nggak sampai Probolinggo sebetulnya. Kalau dari Banyuwangi ya? Ya dari Banyuwangi. Itu mana itu? Polres kiri jalan ada Polres. Polres apa Pak? Polres apa? Polisi lah. Gitu. Maksudnya Polres Probolinggo? Iya, termasuk Probolinggo. Itu miring. Pasar? Terus pasar. Terus. Itu. Jadi namanya Abah Rawi. Abah Rawi asistennya tadi Yanto. Pak Yanto ya. Yanto, ya. Jadi di situ memang berperang, dia itu suka nipu orang lah Pak. Iya. Tapi kenapa nggak dilaporkan ke polisi Pak? Sudah dilaporkan. Tapi nggak ada hasil juga. Hasilnya enggak ada, nihil. Gitu. Nihil. Jadi sekarang 2015 8 tahun dah Pak ya? Iya, 8 tahun. Sudah nggak ada komunikasi juga Pak? enggak sama sekali. Kemarin ini komunikasi tapi yang santrinya yang perempuan. Gimana bilangnya Pak? Sudah dilanjut terus Pak, ingin ngapusi. Itu namanya Mbak Ana. Bahasa Indonesianya itu bohong. Bohong itu udah, jangan. Ditipu lah. Iya. Saya juga kena, suami saya kena. Kena berapa itu Pak? Pasal 1. Santrinya juga kena Pak? Iya. Itulah orangnya. Ya dari situlah saya itu punya hutang sampai 40 juta, sudah tidak akan bisa mengembalikan kayaknya karena saya itu mengeluh mau cari mana lagi, sudah hutang kemana-kemana, hari-hari dia ditagih pegawai bank aja. Cuma yang kasihan itu istri saya, karena apa, tiap nagih saya tidak ada itu, karena saya pun tidak ada ya berusaha, tapi ya kapan lagi mau berusaha seperti ini, sehingga saya akan mengakhiri hidup saya itu. Kalau ada orang mau bunuh, silahkan dibunuh guys, yang penting hutang saya diselesaikan. Sudah nggak kuat mikir Pak ya? Sudah nggak kuat mikir saya, kasihan itu. Saya tuh melihat anak perempuan lagi dan laki-laki, aduh, nggak kayak lain-lainnya. Saya melihat sampai menangis. Katanya uang 40 juta tadi jual motor. Iya, jual motor, bukan jual motor 40 juta masih tambah lagi, utang lagi ke bank-bank harian itu. Bank plecet lah. Ya, bank plecet itu lagi. Waduh, dia itu kalau tidak ada hari ini tidak bisa keliling, rumah dikelilingi. Itu tertekan lah Pak tertekan ya. Itu gara-gara si Abah Rawi tadi. Itu sampai lah teman-teman yang lain. Iya itu sama seperti saya. Apalagi ya Mas Yusuf itu, waduh, banyak itu. Istrinya sampai ke sini ngeluh sama istri saya. Ini gara-gara teman-teman gak bener, gak tahu beres sama orang perempuan, jadi ini seperti ini. Jadi akhirnya tukar pendapat sama istri saya. Waduh, kita musyawarah sama istri saya, kayak apa ini? Apa dijual di rumah? Punya saya sama istri saya cuma tempat rumah ini aja. Terus tidur di mana kalau dijual? Istri saya kasihan sama lihat ya, istri saya dan anak-anak saya.
Tapi apa boleh, apalagi cuma itu aja yang saya andalkan. Kerja sudah tidak mampu, hutang banyak, kayak apa ini? Ya udah, saya tak musyawarah sama istri saya, barangkali bisa dijual tanah dan rumahnya ini. Itu mungkin insya Allah kalau memang ini takdir kita ya mungkin disetujui. Kalau tidak ada ya mungkin ya apa boleh buat lah. Jadi orang gembel sama istri saya. Tapi tidur, anak saya tidur di mana? Cuma itu aja, rumah dan tempat cuma untuk bernaung saya sama anak saya. Kasihan kan. Kadang-kadang saya tuh ngeluh, nasib kayak gini, seperti ini nasib saya ini. Kok tidak seperti lain-lainnya. Saya kadang-kadang tuh bingung mau akhiri hidup saya tuh, kasihan anak masih kecil-kecil, terus kasihan lagi istri saya kerja mati-matian tidak ada hasilnya, cuma bayar utang. Tapi bayar utang pun belum selesai sampai sekarang. Keluar di mana ini? Ya Allah, nggak ada teman yang mau nolong, ada solusi yang baik, yang bagus itu untuk bisa memecahkan hutang saya ini. Ya dari situlah saya tuh cerita sama istri saya. Mau jalan kayaknya lihat rumah tidak ada apa-apa, melihat anak saya tidur belum makan 1 hari 1 malam. Saya melihat dapur tidak ada apa-apa, cuma adanya apa, lombok sama tomat. Itu masa mau dimakan lombok sama tomat? Nah, itulah saya tuh mengerikan. Mau makan aja, aduh malam ini sebetulnya lapar anak saya, istri saya, tapi tidak ada beras. Kemana di tujuan saya itu? Ya akhirnya saya merenung itu, siapa bisa ada orang jalan keluarnya ini. Insya Allah mungkin ada, saya jalan gitu, sampai meratapi jalannya. Satu ingat saya, anak saya itu masih kecil-kecil, perlu biaya, sehingga sampai sekarang saya belum bisa bayar biaya sekolahnya anaknya. Akhirnya saya menangis gitu. Apalagi kalau kumpul kita tuh melihat anaknya orang tetangga itu senang-senang, saya melihat anak saya sendiri tidak senang, kasihan. Lainnya dan naik sepeda, ibu, bapak, apalagi kalau pagi ajak ibunya belikan kue di depan pasar itu. Rumah saya dekat pasar, dekat jalan besar. Jadi anak saya itu ingin sekali minta, tidak tahu mungkin barangkali mau minta uang kepada bapaknya, ibunya. Tidak pernah minta, tapi ya orang tua tahu sendiri. Aduh ya apa ya. Sehingga akhirnya ada solusi, ada orang teman mungkin loh bisa menyembadani saya, tapi ya nggak tahu lah, belum ketemu sampai sekarang. Saya itu jalan saya itu mondar-mandir, kebingungan, dan rasanya mau ketemu siapa itu orang yang teman, ketemu mau pinjam uang ya tidak bisa, sudah kadung sobek, larat, kasihan saya itu. Mau jalan sebetulnya ke tempatnya siapa itu, teman saya itu yang akrab, tapi ya tidak bisa, tidak ada uang. Jalan kaki terus ya, saya susah pokoknya tuh. Barangkali mungkin ada solusi yang baik, mungkin loh. Ini kita mohon kepada Allah, insya Allah Allah nyembadani saya, utang saya biar lunas. Ya saya ngelamun, duduk-duduk di kursi, terus habis itu saya melihat jam biru. Loh, kok jam 10? Wah, saya kata melihat anak istri saya sudah tidur atau belum. Ya Allah, oh sudah tidur, tapi belum tidur lah, belum makan karena sudah saya jalankan wudhu dulu. Habis jalan wudhu saya tinggal sholat hajat.
Ya Allah, berilah rezeki anak kami dan istri kami. Satu hari pun belum makan tadi, ya Allah. Kasihan beliau. Ya Allah, mudah-mudahan rezeki besok ada yang bisa ngasih. Entah siapa yang ngasih, tidak tahu. Moga-moga teman atau saudara ngasih rezeki istri kami dan anak kami. Ya Allah, berilah kami rezeki dan bisa makan anak kami. Ya Allah, istri kami, anak kami. Ya Allah, lindungilah dan jauhkanlah, dekatkanlah rezeki, jauhkanlah larangannya, ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, tujuan saya kemana ini? Melihat jam sudah 10:30. Saya mau jalan kemana, tidak ada tujuan. Kayak apa ini hidup nasib saya dan nasib istri saya dan anak kami. Mudah-mudahan ada yang menolong kapan saja. Ya Allah, saya mau jalan, tujuan saya belum tahu arah ini. Jalan, duduk berdoa. Sudah saya keluar mau jalan lah, melihat istri saya lagi, anak saya tertidur, sudah saya keluar. Terus jalan, tidak ada tujuan ini, jalan kemana ini. Tahu ada orang manggil, Pak, jam segini jalan mau kemana? Tidak tahu ini Pak, tidak tahu arah saya. Ini loh, sini Pak, singgah dulu. Nggih, singgah, dikasih kue. Makan Pak, ini Pak, makan. Wah, sudah saya pegang, mau saya gigit, saya menangis. Loh, kenapa Pak menangis? Ingat anak saya Pak, saya tadi keluar enggak melihat anak saya belum makan. Ini kok ada kue, saya makan sendiri, saya enggak tega Pak. Kenapa Pak? Kok enggak tega? Iya Pak, karena saya sudah berapa hari enggak belum ketemu, belum makan, belum tahu makan saya, istri saya, anak saya belum makan atau enggak, belum tahu. Tapi yang penting tadi itu saya tinggal itu, saya datang ke sini belum makan Pak. Mikir, saya kasihan ini Pak. Ya sudah gini aja Pak, ini saya kasih uang di 100, ya Pak, terima kasih. Terus habis itu kemana Pak? Saya antar ke rumah saya Bapak. Ya, terima kasih Pak. Terus ini uang 100 ini saya belikan nasi ya Pak. Iya sudah, saya belikan 3 bungkus. Terus saya diantarkan pulang ke rumah. Bapak yang antarkan tadi bilang, Pak, besok jangan lupa ya Pak, 2 hari lagi Selasa Kliwon. Habis itu kita ke tempat yang bertemu nanti. Iya Pak, insya Allah Pak. Habis makan anak saya itu melihat tanggalan. Ternyata Selasa Kliwon besok keesokannya. Akhirnya saya berangkat lagi besoknya. Saya berangkat mulai dari rumah jam 6 sampai nyampe tujuan jam 3 karena jalan kaki. Nah, setelah itu orangnya belum datang jam 5 habis maghrib gitu. Sehingga bilang orangnya ketemu, sudah tadi Pak, sudah, saya jalan kaki. Oh iya sudah. Nah akhirnya ya sudah, ayo Pak, saya digonceng terus diajak ke rumahnya. Terus habis itu saya diajak ke rumahnya, suruh duduk, terus dimandiin dengan kembang setaman. Mandi sudah, dimandiin. Nah, dia cerita, sudah, yang penting diam aja, apa kata saya. Nanti di sana kalau ada apa-apa ya saya yang tanggung jawab. Terus itu terus jalan, habis mandi diantar naik mobilnya, diantar loh.
ini ke Alas Purwo tuh Pak. Udah diam aja, apa kata saya nanti. Terus jalan di situ, turun nyampe ke Alas Purwo, mobilnya diparkir, saya jalan sama orangnya. Terus naik turun. Perkiraan saya ya mungkin 4 jam 5 jam lah itu nyampe situ. Setelah itu terus akhirnya ketemu orang pakai baju hitam. Habis ketemu suruh duduk, suruh sila. Belakang saya dan samping saya ya ada orang itu, tidak tahu baca-baca apa. Akhirnya saya yaitu sila. Setelah sila mungkin baca-baca belakang saya, samping saya, tapi tidak dengar saya. Ya ada suara yaitu gemuruh ombak laut itu dekat laut di Alas Purwana. Yaitu tidak tahu makannya siapa. Di gua gelap, tidak ada listrik, tidak ada lampu. Ternyata di situ ada seorang, di pangkuan saya ada itu kayak kotak jatuh blok gitu. Saya lihat, loh kok uang. Diam aja saya. Terus bapak itu tadi bilang, itu rezeki kamu, biar aja dulu. Nah, setelah itu udah, habis itu saya bangun, duduk berdiri, saya pegang itu kresek yang ada uangnya itu yang jatuh tadi. Terus bilang orangnya, itu rezeki kamu Pak, itu hutang, gunakan sebaik-baik mungkin. Terus ini tadi saya pinjamkan, saya mintakan ke Bang Goib yang jaga sini, alur sini, laut sini, alas sini, ya di Purwa sini. Nggak tahu namanya, nanti ada kamu didatangi sendiri. Loh, caranya mengembalikan, nggak usah, itu tanggungan saya. Yang penting itu rezeki kamu, gunakan sebaik-baik mungkin, bisa apa itu berubah nasib kamu dan anak kamu, istri kamu. Udah itu aja, sudah. Oke, ayo pulang gitu. Mohon maaf Pak, orang Serono itu siapa namanya Pak? Mohon maaf Pak, orangnya sudah pesan, dia tidak boleh ngomong siapa-siapa. Itu aja ngasih tahu ke saya. Maksudnya gimana Pak? Apa nggak boleh ngasih tahu apa gimana Pak? Nggak boleh ngasih tahu namanya itu. Pokoknya dia bilang udah usah tahu nama saya, yang penting kamu berhasil itu. Tapi rumahnya tahu Pak ya? Tahu, rumahnya tahu. Terus selama ini Bapak pernah nggak ke sana lagi? Belum Pernah. belum. Terus uang itu berapa Pak dapatnya? 500 500 apa? 500 juta. Terus untuk apa Pak itu? Ya katanya untuk, Ya maksudnya untuk Bapak itu kalau udah dapat uang itu buat apa? ya buat beresin hutangnya. Nah, caranya mengembalikan, nggak usah mengembalikan, nanti saya yang nanggung itu. Itu nyata apa emang gimana Pak? Nanti sampai menghayal. Ini nyata apa enggak itu? Nyata itu Pak. Nyata ya? Nyata. Itu. Enggak pembodohan apa enggak bohong ini ya? Enggak. Kok malah uang tiba sendiri Pak? Lah ya itu saya irenkan itu. Tahu-tahu jatuh ke pangkuan Katanya saya. pinjem alam sana lah Pak ya? Iya, Tapi sampai dipindahkan. nggak pernah membalikan juga? Enggak. Tapi nggak ada risiko Pak? Enggak tahu risikonya. Ini bapaknya ini loh? Enggak ada. Nggak ada ya? Enggak ada. Sampai sekarang Pak ya? Iya. Enggak ada. Mulai tahun berapa Pak? 2015 sampai sekarang. Sampai sekarang Iya. Pak ya? Tapi nggak ada apa-apa Enggak Pak? ada. Ya alhamdulillah Pak ya, ada Amin, pertolongan. amin. Ya. Ya udah Pak, terima kasih atas waktunya. Kita dari tim ekspedisi Kang Odeng mau pamit undur diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.